Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang laws of UI UX. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Fahrul Abdullah Rashid, Saya M3 Titia, dan saya Muhammad Ansori Saputra. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang laws of UX. Laws of UX atau hukum UX adalah kumpulan praktik terbaik yang dapat dipertimbangkan UI designer saat membangun tampilan dari sebuah sistem. Hukum-hukum yang ada akan berkaitan satu sama lain untuk menunjang terwujudnya kepuasan user. Terdapat beberapa kategori laws of UX seperti heuristic, principle, gestalt, and cognitive bias. Next. Di sini kami ada 8 hukum yang kami teliti, yaitu pertama adalah Mills Law, yang kedua ada Jacobs Law, yang ketiga ada Tesler Law, yang keempat ada Aesthetic Usability Effect, dan yang kelima ada Law of Proximity, yang keenam ada Parkinson Law, dan yang ketujuh ada Law of Uniform Connectedness, dan ke-8 ada Guardian Effect. Yang pertama ya Mills Law. Mills Law adalah pertimbangan dapat diwujudkan dalam bentuk desain yang dijelaskan secara bertahap dengan jelas, sehingga membantu user untuk memproses, mengerti, dan mengingat informasi secara mudah. Oleh karena itu, desainer perlu menghindari tampilan yang kompleks bagi user yang memaksa user secara langsung untuk mengingat sesuatu. Maka dari itu, pemotongan adalah cara yang efektif untuk menyajikan grup konten dengan cara yang dapat dikelola. Atur konten dalam grup yang terdiri dari 5 sampai 9 item sekaligus. Dan di sini ada contoh dari penelitian kami, yaitu website Universitas Brawijaya. Setiap menu utama memiliki submenu yang terstruktur dengan baik. Kemungkinan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka cari tanpa merasa kewalahan. Dengan demikian, navigasi website Universitas Brawijaya telah menerapkan prinsip Mills Law dengan efek memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Seperti yang di atas ini. Oke, next. Kemudian ada Jacobs Law. Jacobs Law menyatakan bahwa ternyata user menghabiskan sebagian besar waktunya di aplikasi lain. Itu artinya user lebih suka aplikasi yang kita buat bekerja dengan cara yang sama seperti semua aplikasi lain yang sudah user ketahui. Berikut adalah contoh website yang kami ambil, yaitu Airbnb adalah platform penyewaan hotel berbasis website yang memungkinkan pengguna memesan hotel secara online. Airbnb menerapkan Jacobs Law dengan cara mempresentasikan website agar terlihat familiar dengan platform penyewaan hotel lainnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan saat menggunakan produk kita. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ini ada pembeliannya, ada pilihan kamarnya. Oke, next. Kemudian di sini ada Tesler Law. Hukum Tesler Law ini juga dikenal sebagai hukum konservasi kompleksitas. Hukum ini menyatakan bahwa setiap sistem itu ada sejumlah kompleksitas yang tidak bisa dikurangi. Contoh, ketika kita sedang ingin memesan tiket pesawat, proses pencarian destinasi adalah suatu yang tidak bisa dihindari, dan terkadang proses mencari bisa menjadi hal yang kompleks. Tapi bukan berarti proses mencari destinasi dihilangkan. Bahkan terkadang untuk membuat desain yang bagus, maka desainer perlu membuat proses menjadi rumit. Namun user merasa tidak terlalu rumit dikarenakan adanya desain yang menarik.
Nah, berikut ialah contoh yang kami ambil, yaitu dari YouTube. Oke, ketika kita klik C, dia akan muncul beberapa pilihan yang ditampilkan supaya kita tidak terlalu bingung dan diberikan referensinya. Contoh seperti ini. Next. Oke, baik, saya lanjutkan ke aesthetic usability effect. Jadi hukum yang pertama ini mengatakan bahwa user ternyata sering menganggap bahwa desain yang bermanfaat itu desain yang estetis. Jadi semakin estetis, semakin bermanfaat aplikasi tersebut. Desain yang lebih menyenangkan secara estetika itu dapat membuat user lebih toleran terhadap masalah-masalah sepele yang di aplikasi tersebut. Hal yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi aesthetic usability effect adalah dengan melihat apa yang dilakukan dan dikatakan oleh user saat melakukan usability testing. Baik, di sini ada contoh video dari website yang menerapkan hukum tadi, menerapkan hukum aesthetic usability effect, yang dimana setiap website tersebut semakin estetis, maka website tersebut semakin berguna bagi user. Next. Oke, lanjut yang kelima, yaitu law of proximity. Law of proximity menyatakan bahwa objek atau elemen yang berdekatan satu sama lain cenderung dikelompokkan bersama. Objek atau elemen yang saling berdekatan ini membantu user dalam memahami dan mengatur informasi lebih cepat dan lebih efisien. Ya, ini contoh website yang menerapkan hukum tersebut. Ada website Dailymotion, di mana ketika kita mencari film dengan genre horor, maka film-film tersebut akan dikelompokkan menjadi satu tampilan seperti ini, sehingga user lebih cepat untuk mencari film dengan genre tersebut. Oke, lanjut yang keenam, yaitu Parkinson Law. Parkinson Law mencoba untuk menjelaskan kepada kita tentang pandangan user dalam pengoperasian produk. Mencoba untuk mengerti atau menghitung jumlah waktu yang harus dikerjakan oleh user ketika melakukan pengoperasian produk yang telah kita desain. Hal tersebut dimulai dari informasi yang mereka dapat dan aksi yang mereka lakukan. Semakin cepat mereka memahami, semakin baik desain yang telah kita kerjakan. Dalam melakukan hal tersebut, kita harus membuat sebuah elemen yang gampang dimengerti oleh user. Ya, contohnya di sini di Shopee terdapat waktu yang menunjukkan bahwa user harus membayar barang yang di check out sebelum waktu tersebut habis, yang dimana ini akan memaksa user untuk cepat menyelesaikan kegiatan tersebut. Oke, untuk yang ketujuh akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut yang ketujuh, ada law of uniform connectedness. Sesuai namanya, hukum ini mengatakan kalau elemen yang terhubung secara visual itu dianggap lebih terkait atau berhubungan daripada elemen tanpa koneksi. Pengguna elemen-elemen yang berhubungan secara seragam akan memperlihatkan konteks ataupun untuk menekankan hubungan antar item serupa. Di sini ada contoh law of uniform connected, yaitu Shopee. Shopee adalah platform e-commerce yang memudahkan pengguna berbelanja secara online. Mengapa Shopee mengaplikasikan law of uniform connectors? Karena dalam menu lacak pengiriman, Shopee menampilkan garis lurus yang menghubungkan setiap tahap pengiriman, misalnya dikemas, dikirim, dalam perjalanan, dan telah sampai, sehingga pengguna langsung memahami bahwa setiap tahap adalah bagian dari satu proses yang berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir ada Goldwadier effect.
sebuah tujuan akan cenderung lebih ingin dicapai ketika tujuan tersebut sudah berada lebih dekat. Berkaitan dengan hal ini, terdapat goal gradient effect yang dapat dijadikan pedoman ketika mendesain agar bisa mendapatkan user experience yang baik. Desain yang mendukung terwujudnya goal gradient effect adalah dengan membuat tampilan yang mempresentasikan progres dan penyelesaian yang membuat user termotivasi menyelesaikan aktivitas. Contohnya adalah progress bar. Pada contoh goal gradient effect adalah Google Map. Google Map adalah aplikasi peta digital yang berfungsi untuk membantu pengguna untuk menunjukkan arah dan bisa juga menjelajahi dunia. Google Map menerapkan goal gradient effect dikarenakan saat menggunakan Google Map untuk petunjuk arah ada progress bar atau bilah kemajuan seperti yang digambar, menunjukkan seberapa jauh kamu dari tujuan tersebut. Misalnya ini dari Politeknik Negeri Tanah Laut ke Banjarbaru memerlukan waktu 1 jam 4 menit dengan rute lurus dan berbelok-belok. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.